Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem ekskresi, terutama pada manusia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian sistem ekskresi, coba kalian bayangkan ketika kalian sedang ada di rumah. Nah, kalian melakukan kegiatan, pasti ada sampah yang akan dibuang. Contohnya kertas, plastik, bekas pembungkus makanan, atau sisa-sisa makanan. Kalau dihitung dari hari ke hari, sampah tersebut akan menumpuk di dalam rumah. Jika tidak dibuang, maka sampah di dalam rumah tersebut akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Begitu juga pada tubuh kita. Setiap hari ketika kalian melakukan kegiatan sehari-hari, nah seperti kalian meminum, bernapas, berlari, makan, dan sebagainya, ternyata memerlukan bahan atau menyimpan bahan dalam tubuh. Nah, ketika kalian bahan-bahan tersebut tidak dikeluarkan dalam tubuh kalian, maka tubuh kalian akan terkena racun, sehingga racun tersebut akan merusak organ-organ dalam tubuh kalian yang dapat berujung pada kematian. Untuk itu, bahan-bahan tersebut dalam tubuh kita harus dikeluarkan, ya, disebut dengan metabolisme. Nah, bagaimana cara mengeluarkan bahan-bahan dalam tubuh kita? Nah, yaitu dengan sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu adalah sistem pembuangan. Jadi, sistem ekskresi itu adalah sistem atau alat pembuangan semua bahan-bahan yang ada di dalam tubuh kita agar tubuh kita itu bersih dari kotoran, bersih dari sisa-sisa bahan-bahan tersebut. Sistem ekskresi pada manusia yaitu melibatkan organ atau alat ekskresi yang berupa ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Nah, ini merupakan gambar sistem ekskresi manusia. Nah, coba kalian lihat sebelah kanan, yaitu terdapat organ kulit dan hati. Sedangkan sebelah kanan itu terdapat organ paru-paru dan organ ginjal. Pertama, sistem ekskresi pada ginjal. Ini merupakan struktur pada ginjal manusia. Ginjal pada manusia terdapat dua, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa sih fungsi ginjal? Nah, untuk apa aja struktur-struktur dalam gambar ini pada ginjal? Nah, ginjal mempunyai fungsi utama, yaitu untuk menyaring darah yang mengandung limbah sisa metabolisme dari sel. Ginjal berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena di dalam ginjal tersebut banyak kandungan atau mengandung darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah tersebut akan masuk ke dalam ginjal melalui arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Nah,
Ginjal disebut juga dengan bahasa Ren, yang artinya berbentuk seperti biji kacang merah. Ginjal terletak di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Di sini gambar ginjal terdapat berbagai atau macam-macam struktur pada ginjal manusia, yaitu ada nefron, ada korteks, medula, pelvis, ureter, kantung kemih, tubulus, contortus, dan sebagainya. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, coba kalian lihat pada nefron. Nah, di sini terdapat 3 lapisan. Nah, bagian luar disebut korteks atau kulit ginjal. Di bawahnya ada medula atau sumsum ginjal, dan di bagian dalam berupa rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring atau nefron. Nah, apa itu nefron? Nefron merupakan satuan struktural atau fungsional dari ginjal. Nefron terdiri atas penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus yang berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian ini proses penyaringan darah dimulai. Nah, coba kalian lihat medula. Pada medula atau sumsum ginjal, di sini merupakan saluran kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang berada di bagian korteks. Saluran-saluran itu adalah tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, tubulus pengupil, dan lengkung Henle yang terdapat pada medula. Nah, apa itu lengkung Henle? Lengkung Henle adalah bagian saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula dan berhubungan dengan tubulus proksimal dan tubulus distal di daerah korteks. Coba kalian perhatikan pada pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, pelvis berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan pada ureter. Nah, ginjal memiliki fungsi sebagai penyaring darah. Nah, pada proses pembentukan urin pada ginjal melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama yaitu proses pembentukan urin. Darah mengalir dari arteri ginjal masuk ke dalam glomerulus yang berisi kapiler-kapiler darah. Pada bagian ini akan terjadi penyaringan pertama yang kemudian akan disimpan di dalam kapsul Bowman. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan komponen-komponen melalui pori-pori kapiler yang akan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan pada tahapan pertama ini yaitu tersusun dari urea, glukosa, air, dan ion-ion anorganik seperti natrium, kalium,
kalsium, dan klor. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Cairan yang tertampung di kapsul Bowman disebut urin primer. Tahapan ini disebut filtrasi. Yang kedua, tahapan filtrasi urin primer masuk ke dalam tubulus cortotus proximal. Maka di dalam tubulus cortotus proximal terjadi proses penyerapan kembali, yaitu zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Zat-zat yang diserap kembali merupakan glukosa, air, asam amino, dan ion-ion organik. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap. Garam di dalam urin primer akan berdifusi ke dalam sel-sel epitel pada dinding-dinding ginjal. Pada saat garam bergerak ke dalam sel, air akan masuk dengan cara osmosis, kemudian akan masuk kembali ke pembuluh darah. Glukosa, asam amino,